Siapa sangka Shirley Coanda, seorang gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara yang beretnis Tionghoa ini, semakin dikenal di kancah nasional. Peningkatan popularitas ini didorong oleh kinerjanya di daerah dan gaya kepemimpinannya yang unik, menjadikannya salah satu figur pemimpin perempuan yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dengan gaya kepemimpinannya yang humanis, Gubernur Shirley dikenal sering turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan dengan dialog terbuka, dan mengunjungi warga dan langsung mendengarkan keluhan masyarakat. Dia juga aktif di media sosial. Secara keseluruhan, gaya komunikasinya di media sosial mencerminkan kombinasi dari keterbukaan, narasi positif, dan respon cepat yang dirancang untuk membangun legitimasi kepemimpinan. Sebagai pemimpin, ia menggabungkan narasi profesional dengan sisi humanis, serta menggunakan komunikasi yang persuasif untuk membangun kepercayaan publik dan keterbukaan terhadap keberagaman. Meskipun label triple minority yang melekat pada dirinya, ia berhasil membangun jembatan komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk kelompok mayoritas, dengan menekankan persatuan dan identitas sebagai bagian dari merah putih. Gaya kepemimpinannya berfokus pada kolaborasi dan inovasi, bukan dominasi, untuk menghadirkan perubahan yang berkelanjutan. Untuk menyebarluaskan programnya, ia aktif menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, dan YouTube, untuk berkomunikasi dua arah, menampilkan aktivitas formal, dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan karakteristik politik yang tegas, Gubernur Shirley dikenal memiliki gaya komunikasi yang to the point atau langsung pada inti permasalahan dan tidak berbelit-belit. Sebagai contoh, Ibu Gubernur Shirley Coanda memerintahkan jajarannya untuk segera menyelenggarakan program nikah massal di pengadilan agama bagi warga yang berstatus nikah siri guna menjamin legalitas hukum kependudukan, dan seluruh biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah taktis ini diambil setelah sesi dialog terbuka. Warga mengeluh mengenai ketidaksinkronan data kependudukan. Banyak pasangan di wilayah tersebut tercatat menikah di kartu keluarga, namun tidak memiliki akta nikah resmi karena hanya menempuh jalur pernikahan secara agama atau nikah siri. Dalam pertemuan tersebut, Shirley membuka ruang diskusi secara langsung dengan masyarakat untuk mendengar kendala yang dihadapi di tingkat akar rumput. Yang kedua, dalam mengentaskan kemiskinan dan kesehatan, Bu Gubernur langsung turun ke lapangan. Dalam mengurangi beban masyarakat kurang mampu, program Rumah Tidak Layak Huni, RTLH, diintegrasikan dengan pembangunan dapur sehat guna meningkatkan standar kebersihan serta sanitasi rumah tangga. Dalam melaksanakan kunjungan kerjanya sering dibarengi aksi nyata seperti penyerahan bantuan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, serta meninjau bantuan Rumah Tidak Layak Huni, RTLH. Beliau aktif memantau harga-harga di pasar dan mendatangi sekolah-sekolah untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, Gubernur Shirley langsung bertindak dan terjun ke lapangan selanjutnya dieksekusi. Meskipun sempat mengaku tidak familiar dengan birokrasi, dia terus belajar, pendekatan mindsetnya terbukti ampuh. Sering muncul di media, seperti YouTube Kiena Metro TV, Shirley Coanda dinilai sebagai sosok yang cerdas dan memiliki nyali besar dalam kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinannya, dia bisa melampaui label yang disandangnya, yaitu triple minority, perempuan, etnis Tionghoa, dan non-muslim. Walaupun triple minority yang disandangnya, tetapi mayoritas masyarakat Maluku Utara puas dan menerima kepemimpinannya sekitar 85,1%. Shirley Coanda yang berlatar belakang seorang pengusaha, seorang aktivis sosial yang mendampingi mendiang suaminya dulunya jauh dari dunia politik. Tak sengaja dia meneruskan cita-cita sang suami yang menjadi calon gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Benny Laos yang merupakan mantan Bupati Morotai diusung menjadi calon gubernur Maluku Utara oleh Partai Demokrat dan partai lainnya.
Akan tetapi 6 pekan sebelum pilkada serentak dilaksanakan, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia setelah speedboat atau perahu motor yang ditumpanginya terbakar di Pulau Taliabu pada Sabtu 12 Oktober 2024. Untuk menggantikan kekosongan calon gubernur pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan tinggal menunggu waktu sekitar sebulan lebih, 8 partai politik pengusung menawarkan kepada Shirley Coanda untuk menggantikan mendiang suaminya. Dalam keadaan masih berduka, Shirley Coanda menerima tawaran menjadi calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya, mendiang Benny Laos. Terutama untuk melanjutkan perjuangan, visi, dan misi yang telah dirintis suaminya dalam membangun Maluku Utara. Dan akhirnya pada pemungutan suara pilkada gubernur Maluku Utara pada tanggal 12 November 2024 pasangan Shirley Coanda, Sarbin Sehe, dengan nomor urut 4 memenangkan pilkada dengan memperoleh 50,69% suara. Setelah dilantik menjadi gubernur Maluku Utara oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, Shirley Sarbin langsung bergerak cepat walaupun dia belum begitu paham birokrasi. Tetap dia cepat beradaptasi dan dengan kerendahan hatinya untuk belajar dan menerapkan strategi pengelolaan anggaran layaknya manajemen rumah tangga. Dalam masa 100 hari kepemimpinannya, Gubernur Shirley langsung menggratiskan pendidikan melalui skema BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah, merenovasi gedung sekolah melalui dana APBD dan APBN. Juga membuka kesempatan bagi putra-putri Maluku Utara mengenyam pendidikan tinggi melalui jalur beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Di bidang kesehatan melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan BPJS Kesehatan serta kerjasama 10 kabupaten kota, warga Maluku Utara bisa berobat di rumah sakit manapun di Indonesia. Cukup dengan menunjukkan nomor induk kependudukan. Untuk mengendalikan inflasi, mengadakan operasi pasar murah pada bulan Ramadan. Saat musim mudik Lebaran, pemerintah Maluku Utara memberi subsidi 50% tiket mudik, serta pemberian uang saku masing-masing sebesar Rp1 juta untuk 1.076 jamaah haji Maluku Utara. Tak itu saja, Pemprov Maluku Utara juga mempunyai program untuk angkatan kerja, pembangunan infrastruktur, juga bantuan untuk nelayan. Juga memastikan ASN hadir dan melayani, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Akan tetapi sisi yang paling menarik adalah gaya kepemimpinannya membuat rakyat Maluku Utara jatuh hati padanya. Ia berani turun langsung ke lapangan dan melakukan aksi yang jarang dilakukan kepala daerah, seperti mengibarkan bendera di bawah laut untuk promosi wisata. Sosok sosialnya yang tinggi baik sebelum menjadi gubernur atau setelah menjadi gubernur. Ia aktif sebagai ketua Yayasan Bela Peduli yang fokus pada bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu, memberikan dukungan penuh untuk pembinaan atlet dan penyediaan sarana prasarana olahraga di wilayah Maluku, serta bantuan untuk rumah ibadah tanpa membeda-bedakan agama. Maju terus Bu Shirley untuk memajukan bangsa ini. Ibu adalah gubernur yang tangguh, yang aktif turun ke lapangan, dan terus fokus pada kinerja nyata. Masyarakat mendukungmu.